Tak ku mengerti, Tuhan telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Tuhan telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
Bapa, terima kasih. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, Tuhan. Hidup di dalam rancangan-Mu itu yang terindah bagi kami, Tuhan. Hidup di dalam kehendak-Mu, Bapa. Seringkali memang kami tidak bisa mengerti, tetapi kami percaya ketika kami mendapatkan hati Tuhan. Oh, taruh hati-Mu di dalam hati kami, maka kami dapat memahami rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Ajar kami untuk mempercayai kebenaran. Ajar kami untuk mempercayai esensi dari firman Tuhan. Supaya kami tidak menyangkal Engkau, supaya kami tidak menjauh daripada Engkau. Sebab menjauh daripada-Mu membuat kami binasa. Tuhan, saat ini kami memerenungkan firman Tuhan. Barangkali kami seringkali lupa, sehingga kami meninggalkan Engkau. Kami berdoa, Tuhan. Kami rindu untuk selalu kembali ke jalan. Itu yang terindah. Demi nama Yesus. Ampuni kami kalau kami sering berpaling dari-Mu. Kami rindu kembali ke jalan-Mu, Tuhan. Kerancangan yang terbaik dari-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mau senantiasa kembali kepada rancangan Tuhan. Sebab sejak awal Dialah yang merancang kehidupan kita, mencipta kita, bahkan sebelum kita dikandung, Dia sudah memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam kandungan ibu kita, di tempat yang paling gelap, Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala masalah terbesar di dalam hidup ini adalah karena kita tidak memahami kehendak Tuhan. Kadangkala masalah terbesar di dalam hidup ini karena kita merasa masa depan kita gelap, masa depan kita belum kelihatan, sehingga kekhawatiran, ketakutan itu menindih kehidupan kita. Ada banyak orang suicide, ada banyak orang bunuh diri karena merasa putus asa, merasa kehilangan pengharapan, merasa tidak ada jalan keluar, seolah-olah dia ada di dunia sendiri. Tapi orang yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada jaminan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidupannya, maka dia bisa move on, bisa berjalan dalam satu kehidupan yang penuh kepastian. Saudara, kita kalau membedakan orang itu dia memiliki aura yang positif dengan orang yang memiliki aura yang negatif, itu hanya gampang. Tanya kepada orang itu, engkau punya harapan nggak untuk hari esok? Saudara, kalau orang yang auranya gelap, biasanya dia nggak punya pengharapan akan hari esok, karena dia merasa dia nggak punya bayangan nanti dia akan jadi seperti apa. Tapi orang yang punya pengharapan, dia memiliki aura yang positif, memiliki positive vibes dan selalu bergembira dan bersukacita dalam segala keadaan, karena dia tahu Tuhan yang pegang. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau sampai pada titik kita memiliki pengharapan yang positif di dalam masa depan kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan itu kita dengar. Kenapa harus setiap hari? Karena setiap hari manusia bisa mengalami kejatuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, kita bisa mengalami kejatuhan. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak putus-putusnya saya diingatkan oleh firman Tuhan, dan kembali saya mengingatkan saudara-saudara yang terkasih bahwa firman Tuhan itu penting untuk kita dengar. Karena masalah yang terbesar di dalam diri kita adalah kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Artinya siapa yang mendengarkan firman pasti diberkati. Tapi siapa yang meremehkan, siapa yang tidak mendengarkan, maka dia akan lepas dari genggaman tangan Tuhan. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali pagi hari ini saya tidak tahu masalah apa yang sedang Anda gumuli, tapi pastikan berjalan mendengar suara Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini dari Yeremia 21 hingga Yeremia 30, firman Tuhan saya beri judul rancangan Tuhan itu damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan. Kalau kita lihat background dari judul ini adalah Yerusalem. Saudara, mustahil rasanya meminta damai sejahtera untuk Yerusalem. Tapi firman Tuhan katakan damai sejahtera bagi Yerusalem, damai sejahtera bagi umat pilihanku. Saat ini terjadi peperangan yang luar biasa di Yerusalem. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan juga mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Itu sudah dinubuatkan. Saudara, kalau kita berpegang kepada kehidupan yang hanya sementara di dunia ini, kita akan berpikir bahwa tidak ada damai. Tapi janji Tuhan mengatakan bahwa Yerusalem baru, itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yerusalem yang kita lihat sekarang ini penuh dengan peperangan, penuh dengan berdesingan peluru, mesiu, hantaman meriam, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menjamin bangsa ini adalah bangsa pilihan. Dan satu ketika, saudara, ada orang-orang yang berikhtiar untuk menyerang Yerusalem. Tetapi dengan caranya yang ajaib, ada begitu banyak cerita tentang mujizat bagaimana Tuhan menolong Yerusalem. Dan saudara, engkau dan saya sedang menantikan Yerusalem baru di dalam kehidupan kita. Ingat, hari depan itu sungguh ada. Pegang janji firman Tuhan ini dan kita akan berjalan di dalam iman. Kita berjalan di dalam langkah-langkah orang benar yang selalu ditentukan oleh Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman. Yeremia 25, saya awali dengan membaca dari Yeremia 25. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel, dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku atau Yeremia, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menerima sabda firman Tuhan dan diteruskan dari zaman pemerintahan Raja Yosia dan sampai pada pemerintahan Raja Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda dalam tahun pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel memerintah. Dia terus berfirman. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu orang nabi bernama Yeremia terpanggil selama 23 tahun setiap tahun berseru untuk menegur bangsa Yehuda pada waktu itu. 23 tahun menyampaikan firman Tuhan. Saudara, 23 tahun suara Tuhan disampaikan dan tidak mendengar. Mari kita mengukur kehidupan kita pada saat ini. Saudara, saya bertobat di usia yang ke-20 tahun. Artinya dari umur 0 sampai 20 tahun, saya tidak memahami Tuhan. Mungkin ketika saya sudah mulai dewasa, taruhlah 15 tahun, ke 20 tahun, 5 tahun. Saudara, ada orang-orang di Yehuda, 23 tahun, artinya dia sudah cukup dewasa untuk menimbang firman Tuhan, untuk dia ditegur dan menerimanya. Tapi dia tidak juga mendengar. Saudara, persoalan di dalam kehidupan kita bukan seberapa dewasa, seberapa tua kita untuk bisa dikatakan dewasa. Tetapi dewasa itu seberapa kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi dewasa dengan cara kita menangkap firman Tuhan. 23 tahun, saudara. Teguran itu terus disuarakan oleh Yeremia, tapi mereka tidak mau mendengar. Bahkan dikatakan bukan cuma dia, ada nabi-nabi yang lain di ayat 4. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Lalu kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan kepada Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti orang lain, Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu dan untuk kemalanganmu sendiri. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara mendengar menjadi urusan yang penting. Perkara mendengar pada saat ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Biarlah engkau menerima firman Tuhan dengan lemah lembut yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. 23 tahun bangsa Yehuda menolak secara konsisten firman Tuhan yang disampaikan Yeremia. Bukan hanya dari Yeremia, tetapi nabi-nabi yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarmu, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosa-dosamu. Itu sebabnya engkau melihat bahwa seperti Tuhan tidak
tidak mengulurkan tangan untuk menolong. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal mendengar adalah persoalan yang penting untuk kita menerima kebenaran dan sabda firman Tuhan. Amin. Kalau kita dengan baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Demikian janji firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Saudara, di dalam Yeremia 23, mari kita baca firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka, dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki kita mendengarkan suara Tuhan. Tetapi waktu itu bangsa Yehuda saking mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka ingin mendengar suara-suara palsu dari para nabi-nabi palsu yang tidak diutus. Padahal Tuhan katakan firman-Ku itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi yang mencuri firman-Ku masing-masing dari temannya. Jadi Tuhan menentang para nabi-nabi palsu karena mereka menyampaikan suara Tuhan yang bukan suara Tuhan. Dan umat Tuhan suka dengan suara yang bukan suara Tuhan. Sebab suara Tuhan itu seperti palu, suara Tuhan itu seperti api yang begitu keras karena untuk menegur bangsa ini. Mereka tidak mau mendengarkan suara-suara. Saudara, umat Tuhan yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Makanya saudara, kita harus peka. Mana sih yang betul-betul suara Tuhan? Mana sih yang betul-betul firman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu kadangkala itu seperti kerasnya seperti ditampih di dalam dapur perapian. Kita tuh seperti diproses dengan suara Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti seorang ayah yang mendidik anaknya dengan tongkat. Firman Tuhan itu kadang memukul kita, mengingatkan kita, menegur kita. Bagi kita yang mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mengalami keburukan, dididik oleh Tuhan. Jangan menolak firman. Amin. Yeremia 24 firman Tuhan berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah arah yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-6 Tuhan berkata, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Kadangkala didikan yang keras, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12, bahwa anak-anak kita bukan anak-anak gampang. Kita bukan anak-anak gampangan yang dididik dengan manja. Tapi karena saking Tuhan sayang dengan kita, Dia mau yang terbaik bagi kita. Maka kadangkala kita dicambuk dengan keras. Kita kembali ke jalan yang benar. Sebab kasihnya itu seperti mata Tuhan yang terarah kepada kita untuk kebaikan. Untuk membawa mereka kembali. Untuk membawa kembali dengan kasihnya yang luar biasa. Tuhan berencana untuk membangun kembali. Bukan meruntuhkannya. Menanam kembali, bukan mencabutnya. Hati Tuhan adalah Tuhan ingin memberikan kita hati yang baru. Hati yang mengenal Tuhan, sama seperti yang dikatakan di Yeskiel 36 ayat 26. Hati yang baru, aku akan memberikan engkau hati yang baru
dan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Aku akan memberikan kepadamu hati yang taat untuk kamu melakukan ketetapan-ketetapanku. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, bahwa Tuhan akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi mereka, Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Bapak Ibu sahabat Diasis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Skenario Allah itu sangat luar biasa. Dia ingin kita mendengarkan suaranya. Dia ingin kita tidak salah mendengarkan suara bukan dari nabi-nabi yang benar. Dan Tuhan itu punya rencana untuk mengembalikan posisi kita dengan cara memberikan hati yang. Mari kenalilah Tuhan Allahmu. Sebab Yeremia 29 ayat 7 mengatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kesejahteraan kita adalah kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Dan Tuhan menginginkan hati kita balik dulu. Hati kita balik dulu, kita punya visi untuk meminta yang terbaik daripada Tuhan. Usahakan kesejahteraan. Mereka dibuang di Babel. Dan Tuhan katakan, kamu jangan keluar dari sana. Di tempat aku membuang kamu, di Babel. Karena di situ Tuhan izinkan. Di tempat kamu Tuhan diizinkan, itu memang kita ditempah. Saudara, tempat mana yang menjadi tempat pembuanganmu saat ini? Waktu itu bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ketika mereka berontak tidak ingin ikut ke Babel, Tuhan marah. Ini aku izinkan. Aku buang kamu ke Babel. Di sana berdoa. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita ada Babel-Babel tempat seolah-olah kita terbuang dari kehidupan yang nyaman. Ada Babel-Babel kehidupan kita seolah-olah tempat itu menjadi tempat dapur kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Yehuda mengalami dapur kesengsaraan ketika mereka dibuang di Babel. Mereka merasa terhempas dan ada banyak orang yang ingin tetap bertahan di Yerusalem. Tapi Tuhan katakan, aku izinkan kamu ke tempat pembuangan. Nah, di sana usahakan kesejahteraan kota kemana kamu buang. Kamu bercocok tanam di sana, kamu menikah aja di sana, kamu tinggal di sana sampai 70 tahun. Masa yang Tuhan izinkan terjadi, kamu memang harus tinggal di sana. Tapi ingat, aku merencanakan, aku memberikan hati yang baru kepadamu, supaya engkau mengenal aku sebagai Allah. Dan di sana di Babel, usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Artinya saudara, di dalam hidup ini, ada memang rancangan Tuhan ketika Dia mau mendidik kita. Kita masuk di dalam lembah-lembah yang kita katakan lembah-lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bisa saja dalam hidup nikahmu engkau mengalami tidak nyaman. Di dalam pekerjaanmu engkau mengalami tidak nyaman. Sesungguhnya bukan karena Tuhan menghukum kamu. Ada di balik semua itu mungkin keputusan yang salah yang kita buat di masa lalu. Sama seperti bangsa Yehuda. Mereka mengambil keputusan yang salah. Itu sebabnya firman Tuhan datang di dalam bibir mulut Yeremia 23 tahun ditegurnya mereka tidak bertobat. Akhirnya ya udah, kamu masuk ke pembuangan. Seperti itulah kehidupan kita. Ketika kita seolah-olah merasa masalah itu banyak banget. Masalah itu besar sekali. Saya ditipu orang, saya begini, saya begitu. Ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi mungkin karena keputusan di masa lalu yang di tempat di mana engkau merasa terbuang, di tempat di mana engkau merasa itu lembah kekelaman, berdoalah untuk kesejahteraanmu di mana Tuhan membuang kamu. Kesejahteraan tempat itu di mana Tuhan membuang kamu itu bisa saja lingkungan pekerjaan, bisa saja di lingkungan pelayanan yang kamu udah gak nyaman, bisa saja itu di lingkungan rumah tangga, lingkungan keluargamu, mertuamu, anak istrimu. Saudara, itu berusaha saja merupakan lingkungan di mana engkau merasa terbuang, tapi engkau berdoa di sana. Engkau doakan keluargamu, engkau doakan teman-teman kantormu, engkau berdoa untuk pimpinanmu, engkau berdoa untuk proyek-proyek yang engkau merasa engkau gagal di sana. Begitu engkau berdoa, apa yang kau minta untuk kesejahteraan lingkunganmu, itu akan menjadi kesejahteraan. Seringkali kita memilih, saya pengen lari, saya pengen keluar, saya pengen lari dari masalah ini, ya saya mau cerai aja, saya mau meninggalkan aja tempat ini, saya mau resign aja, saya mau pensiun dini aja. Dan tanpa memikirkan untuk berdoa. Sebelum engkau keluar dari sana, engkau berdoa. Kalau Tuhan engkau kehendaki engkau keluar, engkau keluar. Tapi kalau Tuhan engkau kehendaki engkau ada di sana, engkau tinggal sampai engkau mengusahakan kesejahteraan kota atau lingkungan di mana engkau berada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Berdoa. Yeremia 29 ayat 11 hingga 14 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. That's it, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan ke tempat dari mana aku telah membuang. Believe in God. Ketika hidupmu merasa terjadi chaos, seperti benang kusut yang nggak tahu bagaimana engkau harus meluruskannya kembali. Kacau. Kemana-mana engkau pergi seolah-olah lingkungan itu kacau. Saudara, di mana ada dosa berkedudukan, bertahta, di situ ada chaos. Ketika engkau pernah salah mengambil keputusan, pasti ada dosa di sana. Ketika engkau pernah salah mengambil keputusan dan engkau hancur, engkau gagal, engkau mengalami kejatuhan, pasti pernah ada dosa di sana. Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan giring kita kepada satu lembah di mana kita sadar dan sesadar-sadarnya, this is the time that I have to come back to God. Ini saatnya aku kembali kepada Tuhan karena segala sesuatu kelihatannya salah. Di tempat itu, di Babel itu, di tempat pembuangan, itu merupakan titik terendah dari bangsa Yehuda. Kacau, chaos. Mereka merasa ini, kami pernah mengalami diserang oleh bangsa Asyur, pernah mengalami diserang oleh bangsa-bangsa lain, ya. Tapi tidak seperti ini, betul-betul mengalami pembuangan yang membuat mereka berada di titik terendah. Saudara, titik terendah kadangkala bermaksud baik, yaitu di situ engkau nyadar sesadar-sadarnya, menimbulkan trauma di dalam hati. Saya nggak pengen lagi mengalami hal yang paling terburuk seperti ini. Pembuangan itu berbicara titik terendah yang dialami oleh bangsa Yahudi. Tapi Tuhan ingin tinggal di situ. Doa, usahakan kesejahteraan di lingkungan itu. Saudara, kalau Tuhan memutuskan untuk mengembalikan engkau pada rancangannya, Dia akan terus bertindak. Jika kamu berseru, datang berdoa padaku, aku akan mendengar. Jika kamu mencari aku dan kamu temukan, kamu menanyakan dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan dirinya dan ketemu. Saudara pernah mengalami itu? Gelap segelap-gelapnya, tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba ada titik terang. Itu Tuhan. Lalu Dia berkata, gila, I love you. Saya merasakan tangisan yang luar biasa ketika menemukan Tuhan, itu sangat baik dalam hidup. Dosa membawa kekelaman dan kegelapan dalam hidup kita. Tapi menemukan Tuhan dan bertobat dan mulai keluar dari dosa-dosa. Mulai keluar dari rancangan-rancangan iblis. Mulai keluar dari rancangan-rancangan kegelapan. Saudara akan menemukan diri. Tinggalkan dosa dan tinggalkan dosa dan tinggalkan dosa, maka engkau akan menemukan Tuhan lebih lagi. Dan engkau merasakan, wow, damai sejahtera itu come back to my life. Amin. Sebab aku ini mengetahui. Tuhan tahu rancangan yang terbaik. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya punya anak umur 12 tahun. Kadangkala papanya itu keras, sangat keras dalam mendidik dia. Sampai dia merasa kadangkala, papa ini kayak gini. Tapi sebagai orang tua kami melihat dia mulai bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kadang-kadang dia bilang begini, aku gak suka papa itu terlalu keras begini. Tapi mata kami sebagai orang dewasa melihat dengan kerasnya teguran dari papanya, dia mengalami perubahan. Dia menjadi anak yang umur 12 tahun sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Bisa tahu ke dapur udah tahu ngapain, bersih-bersih udah tahu sedikit ngapain. Dan kalau orang tua ngomong dia bisa mendengar. Dengan apa? Simulasi teguran. Simulasi kehidupan yang keras akan membuat seseorang terdidik. Tapi anak-anak yang manja, anak-anak gampang, tidak bisa dididik. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Masalah kadangkala adalah didikan yang keras dalam kehidupan kita. Ketika kita paham tentang masalah itu dan cara Tuhan dan maksud Tuhan yang baik, maka kita akan semakin dewasa dalam itu. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, jangan abaikan firman Tuhan tapi dengarkan suara Tuhan Allah.
Yang kedua, ketika Tuhan memanggil kita untuk bertobat, kita bertobat dengan sungguh-sungguh sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga, mari kita mempercayai rancangan dan proses Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam pembuangan oleh karena keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita, ataupun Tuhan izinkan itu untuk mendidik kita, maka tetaplah di sana dan percaya bahwa rancangannya yang terbaik. Yang keempat, ketika engkau butuh Tuhan, ayo berseru, cari Tuhan, maka Dia akan memberikan dirimu diketemukan oleh Dia. Yang lima, pastinya mencari Tuhan dengan segenap hati. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk melimpahkan kekuatannya. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati dan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya bagi dia. Dengar suara Tuhan, bertobat, percaya pada rancangan Tuhan, berdoa dan cari Tuhan dengan segenap. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Tuhan akan mendengarkan kamu. Yeremia 19 ayat 12, apabila kamu berseru dan datang berdoa, maka aku akan mendengarkan. Hal yang indah di dalam Yeremia 30 ayat 22, maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi. You shall be my people, and I will be your God. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarlah pemerintahan kerajaan Allah berkuasa atas kehidupan kita. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, kami percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Jika kami punya hari esok, maka kami tidak usah takut. Jika kami punya hari depan, maka kami tidak perlu khawatir. Dan kami hidup dalam pengharapan. Pengharapan itu membuat kami kuat, membuat kami sehat, membuat kami diberkati. Tuhan Yesus, aku berdoa pada pagi hari ini untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan terpuruk, mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati umat Tuhan yang datang kepadamu dengan bersungguh hati, dan biarlah Engkau menjadi jaminan di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami semua diberkati rancanganmu yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. God bless you.